Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan di studio EZTV. Kita akan menghadirkan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia malam ini. Kita akan membahas sesuatu yang memang lagi hot, yaitu mengenai defisit APBN. Jadi nanti kita akan bincang-bincang dengan para tokoh eksponen pemuda Indonesia. Langsung kita sapa satu persatu para tokoh ini. Ada Bung Tatang, selamat malam Bung Aksanul Khosasi atau biasa disapa Bung Tatang. Aksanul Daud. Aksanul Daud. Ya, selamat malam Mas Gun. Ada Bung Suawi atau biasa disapa Cawi. Selamat malam. Mas Gun, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa EZTV, jadi negara kita memang sedang dilanda yang namanya benar-benar krisis yang memang selalu diperbincangkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana masa gelap yang akan datang, bagaimana krisis energi, krisis pangan akan menghampiri negara Republik Indonesia. Jadi tingkatan korupsi para pemain di BUMN, di pemerintah daerah, provinsi, bahkan departemen juga memang sudah sangat-sangat lihai dan mampu lolos dari bidikan KPK, saking lihainya. Jadi kita langsung saja ke Bung Tatang. Bung Tatang, jadi kemarin juga Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada defisit anggaran yang memang tahun 2020 saja sudah menembus angka 6,09%. Jadi dia mengaku tetap terjaga meskipun juga ada COVID dan yang lain. Tapi kalau kita lihat dengan banyaknya korupsi yang memang ditangani KPK, dibidik oleh KPK mulai dari pemerintah daerah, BUMD, BUMN, ini melihatnya seperti apa nih? Apakah ada hubungan atau bagaimana dengan postur APBN kita? Silakan Bung Tatang. Ya, Mas Gun. Yang pertama-tama saya akan coba bahas dulu bahwa negara kita ini kan negara demokrasi dan amanat demokrasi itu salah satunya juga adalah good governance, good corporate governance. Jadi tata kelola pemerintahan yang bersih, tata kelola lembaga-lembaga pemerintahan yang bersih. Di sisi lain kita ketahui juga bahwa dalam keadaan sekarang dikatakan krisis APBN sehingga berdampak pada krisis kenaikan harga bahan-bahan pokok, termasuk juga yang lagi aktual sekarang ini yang kita alami bersama, kenaikan BBM dan sebagainya. Memang salah satu adanya krisis di negara-negara berkembang lah pada khususnya. Ini itu salah satu penyebab utama adalah korupsi, yang juga menyebabkan banyak peningkatan kemiskinan di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Semua tergantung daripada pengelolaan kebijakan pemerintah negara yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi pemerintahan dan negara bangsa kita saat ini yang dikatakan tadi bahwa ada krisis APBN, tentunya berkaitan juga dengan menyangkut masalah kebijakan dan tata kelola, pengelolaan keuangan negara. Kita ketahui bahwa belanja rutin itu tidak bisa digeser, tapi belanja modal seperti kebutuhan-kebutuhan untuk infrastruktur dan sebagainya itu bisa ditunda. Harusnya ini lebih anggaran-anggaran itu, anggaran negara lebih diprioritaskan kepada
hal-hal yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar kehidupan rakyat. Jadi seperti infrastruktur yang belum terlalu dibutuhkan, yang itu masih bisa ditunda. Jadi tidak harus keseluruhan anggaran besar itu diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur. Atau misalnya rencana Pak Jokowi, pemerintah kita ini seperti IKN, itu juga bisa ditunda karena itu termasuk belanja modal yang cukup besar. Alangkah baiknya anggaran-anggaran ini diprioritaskan khusus kepada kebutuhan dasar dulu yang sangat krusial yang dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Karena kita tahu sebelumnya itu udah menjadi pandemik internasional negara-negara di dunia pada umumnya. Itu masalah COVID, ini juga menyebabkan banyak defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi juga yang melemah dan sebagainya. Setelah itu ini berkaitan juga dengan menyangkut kehidupan rakyat yang tentunya dihadapi dengan kesulitan-kesulitan. Kemudian kenaikan setelah itu terjadi, belum berapa lama pulih terjadi lagi kenaikan kebutuhan pokok. Ini juga rakyat yang mulai stabil kehidupannya itu tertimpa lagi masalah-masalah kenaikan harga, daya beli masyarakat yang lemah. Setelah itu kita alami lagi saat ini kenaikan BBM yang begitu tinggi. Padahal sebelumnya dari Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa ada surplus APBN sampai 100 triliun. Tetapi belakangan dikatakan defisit. Ini kebijakan-kebijakan ini sangat membingungkan masyarakat. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan-kebijakan yang dibuat, ini khususnya dari pembantu-pembantu presiden, para operator-operator ini yang berkaitan dengan masalah perekonomian, dalam ini Menteri Perekonomian, BUMN, juga adalah Menteri Keuangan di sana, itu serba instan, tidak berpikir tidak berkaitan dengan perencanaan yang komprehensif dan integral. Bagaimana kita tahu sebuah kebijakan itu kan seharusnya sudah diperhitungkan benar-benar secara matang, secara masak dengan situasi kondisi yang ada. Kebijakan itu menyangkut kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi yang ada seperti kebijakan-kebijakan itu hanya kebijakan tiba waktu, tiba akal. Ini tidak memikirkan efek dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kita khawatirkan seperti dikatakan Abraham Maslow, bahwa manusia apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itu akan bisa melakukan hal-hal yang beresiko sekalipun itu berbahaya. Itu sebuah teori dari Abraham Maslow. Ini yang kita khawatirkan apabila rakyat keseluruhan sudah merasakan seperti itu. Akan terjadi kondisi berbalik. Yang seharusnya ada kesesuaian antara pemerintah dengan rakyat. Tetapi justru nanti yang ada adalah berhadapan-hadapan. Rakyat justru berhadapan dengan kekuasaan. Karena sejarah politik itu menyatakan demikian, bahwa kekuasaan yang mengkhianati rakyat itu akan berhadapan dengan rakyat yang berbalik menghadapi kekuasaan. Itu sejarah politik, itu Montesquieu, itu menyatakan seperti itu. Ini yang tidak kita inginkan, berbahaya. Karena sudah kita alami dan rakyat mengalami secara keseluruhan.
persoalannya banyak yang bertanya, rakyat yang mana yang menghadapi itu? Seolah-olah ini hanya argumentasi atau narasi-narasi politik yang tidak yang katakanlah dari oposisi. Padahal ya oposisi itu dibutuhkan dalam sebuah negara demokrasi untuk mengawal kekuasaan. Dan kalau mau pembuktian rakyat yang mana, itu mudah dan simpel. Cukup kita bertanya pada ojol dan emak-emak yang ada di dapur. Itu simpel aja, logika yang simpel. Jadi nggak perlu kita dengan argumentasi, logika fallacy, logika palsu yang semakin membingungkan rakyat. Jadi kita berharap para menteri, para operator presiden ini, terutama apa yang menyangkut dengan ekonomi, itu memberikan laporan, memberikan data kepada presiden. Jangan yang sifatnya yang kita kenal itu udah klasik, tapi itu terjadi lagi saat ini yang up to date, ABS, asal Bapak senang. Akhirnya seolah-olah memang pemerintah Pak Jokowi atau standar kualitas dan kapasitas Pak Jokowi sebagai pemimpin negara itu sangat lemah, sangat minim. Padahal operator-operatornya yang beleng-beleng atau gagal paham. Oke, Seperti itu. Kita tahan dulu di beleng-beleng dan gagal paham. Lanjut ke Bung Awi, Cak Awi. Jadi kita sudah mendengar paparan dari Bung Tatang. Bagaimana para operator ekonomi di negara kita itu ya apa ya tadi disebut beleng-beleng. Namun pertanyaannya adalah bahwa krisis di Indonesia ini katanya mengalami hat-trick. Pangan, energi, sama keuangan. Nah ini udah terjadi nih. Kalau tadi Bung Tatang bilang katanya cukup tanya ojol, cukup tanya mama. Kemarin beberapa hari yang lalu ratusan pegawai Shopee diberhentikan di PHK. Jadi ini udah ada tanda-tanda nih krisis keuangan melanda operator-operator ojol di Indonesia. Nah, melihat hal itu bagaimana Cawi? Pertama, secara teoritis bahwa krisis itu punya siklus dan biasanya antara 20 sampai 30 tahunan. Nah, siklus krisis ini menjadi sangat berbahaya ketika dia berbarengan dengan krisis-krisis yang lain. Nah, krisis ekonomi ketika berbarengan dengan krisis politik, apalagi dengan krisis sosial, ya kan dia bisa bleeding, bisa berdarah. Dan itu sangat berbahaya. Nah, tentu agar tidak sampai terjadi hal semacam itu, ini menjadi PR besar bagi, kalau kata Mas Gun, pelaksana ekonomi, operator ekonomi. Dalam hal ini tentu saja adalah kalau di kita ini kan pelaku ekonomi ini ya ada yang bisa kita kelompokkan, ada yang swasta murni, ya kan, misalnya baik berbadan hukum maupun yang bersifat individual. Tapi kan ada juga sektor-sektor ekonomi yang dia digerakkan oleh badan usaha milik negara, ya kan. Nah, resikonya kemudian ketika krisis ini menjadi terlalu dalam, itu bisa saja perbankan misalnya mengalami kredit macet, terus ekonomi nasional mengalami pertumbuhan minus, rakyat kehidupannya semakin sulit sehingga menjadi anarki, dan seterusnya. Ini yang kemudian perlu dicermati. Karena saya lihat dalam permainan perilaku kerah putih yang ada di Indonesia ini ya,
baik yang sudah muncul ke permukaan dalam arti diungkap maupun belum, ini kan selalu dana itu diputar ke sektor-sektor industri yang kemudian sektor industri itu bisa saja tidak menghasilkan dan dana yang diputar itu hilang begitu saja. Ya gitu. Nah, skema itu kan bisa saja nanti di ujung menjadi skema pilot dan lain sebagainya. Padahal aset dan agunan misalnya yang dijaminkan itu tidak visible, tidak sesuai misalnya. Sehingga akibatnya negara menjadi rugi dan atau negara mengalami kesulitan likuiditas. Ini yang patut diwaspadai dan harus diwaspadai kayak gitu. Nah, itu dalam hal ekonomi. Dalam hal energi misalnya, ini terjadi gejala kenaikan BBM ini kan fakta bahwa kita mengalami krisis energi dan kita sangat lambat dan sangat ketinggalan untuk mengeksplorasi energi-energi alternatif. Nah, padahal kita ini terletak di garis khatulistiwa, ya kan? Hampir 24 jam kita dapat sinar 12 jam kita dapat sinar matahari. Tapi itu tidak bisa kita maksimalkan. Belum lagi kita juga yang banyak pantai dan seterusnya yang bisa kita eksplorasi juga misalnya menjadi tenaga angin misalnya. Atau kita banyak pegunungan yang itu menjadi gas, yang bisa menjadi energi gas. Atau air, bendungan, sungai yang bisa kita juga rekayasa menjadi energi air, tenaga air ya. Nah, ini kita relatif ketinggalan dalam hal energi. Yang lain soal pangan misalnya. Ya apa yang diinikan sama kita? Dulu kita ini waktu masih sekolah itu kan selalu dikatakan bahwa Indonesia ini negara agraris. Faktanya sekarang semuanya impor. Ya kan? Kita biasa dulu makan tempe ini kan orang susah yang makan tempe, ya kan? Sekarang tempe kedelainya impor. Kayak gitu. Itu dari pangan lah ya. Belum beras, garam aja ya kan. Di kampung saya itu kan banyak sekali petani garam itu. Tapi kan kemudian satu garamnya sudah impor, yang kedua beberapa lahan-lahan petani yang biasa ini garam itu justru tanah-tanahnya itu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok korporasi tertentu. Sehingga kemudian mereka ini semata-mata menjadi buruh tani namanya, ya kan? Jadi pekerja di sektor pertanian yang bekerja untuk orang lain. Kalau dulu kita ini kan petani itu masih menggarap punyanya sendiri. Sekarang ini sudah jadi buruh dia. Jadi statusnya makin menurun. Itu. Jadi dulu orang bertani di sawah, dia garap sawahnya, itu sawahnya sendiri. Ya gitu. Kalau sekarang ya kan dia tani di sawah, taruhlah petani garam lah ya. Itu lahannya itu sudah milik korporasi. Begitupun misalnya orang kerja di kebun ya kan, kebunnya udah entah punya siapa. Jadi dia sudah jadi buruh, sudah jadi asing di tempatnya sendiri. Itu fakta yang terjadi di kita. Kalau ini terus dibiarkan misalnya, sementara misalnya korporasi-korporasi itu hanya putar-putar duit bank saja, kayak gitu. Nah, jadi pinjam ke bank ya kan, kong kali kong dengan pihak perbankan misalnya, yang entah seperti apa permainan-permainan itu, bagaimana model appraisal dan lain sebagainya menilai, ya kan, bisa saja main pintu belakang, bisa saja kurang valid, tapi karena sudah ada deal-deal, komitmen-komitmen, kata BLC dan lain sebagainya, ya terjadilah proses kong kali kong itu, kayak gitu. Tapi pada kenyataannya kemudian ini kan double, rakyat ini mendapatkan kesengsaraannya. Satu, korporasi itu hadir untuk merampas lahan punya mereka yang biasa mereka garap, dan mereka statusnya menjadi menurun, menjadi buruh tani, ya gitu. Yang di sisi yang lain, korporasi ini karena mutar-mutar duit perbankan yang itu juga sumbernya dari pajak misalnya, terutama bank-bank
memang bank BUMN, ya gitu, di mana di situ ada saham pemerintah juga punya saham di situ, yang dalam hal ini duitnya adalah duit negara, yang juga itu ada, secara otomatis menjadi uang rakyat, ya kan, diselewengkan entah kemana, sehingga double, beban rakyat itu menjadi double, penderitaan di atas penderitaan, pengingkaran di atas pengingkaran. Nah, ini situasi ini yang kemudian terjadi menurut saya di banyak tempat terjadi. Kita pernah mendapat cerita soal potensi kredit macet di Bank Mandiri, di Bank BNI, seperti itu. Ya walaupun kemudian misalnya orang-orang yang mencoba berteriak itu kemudian entah seperti apa ya kan, mencoba dilunakkan misalnya. Tapi kan faktanya kan kemudian tidak pernah ada action lebih lanjut dari penegak hukum kita atau misalnya dari Kementerian BUMN sendiri. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di masalah keuangan kita, terutama bank-bank nasional kita itu. Itu Mas Gun. Oke, kita akan mempertajam lagi nih. Jadi Cak Awi udah nyenggol-nyenggol Bang nih, Bung Tatang. Jadi kita langsung aja to the point apa yang terjadi dengan bank-bank BUMN kita. Cuman saya lihat di beberapa berita seperti Tempo juga ya mengungkap seperti PT Titan dan Bomba, kata Tempo ada hubungannya. Jadi dia bikin judul ada Iwan Bomba di balik kredit macet PT Titan. Nah terus cuman yang anehnya lagi Bank Mandiri yang tadinya udah gugat mencabut gugatan tersebut. Jadi ya kelihan-kelihan inilah yang menjadi pintu masuk para oligarki tadi. Silakan penjelasannya Bung Tatang. Ya Mas Gun, berkaitan dengan itu sebenarnya bukan hanya di bank-bank aja di BUMN ini, juga di lembaga-lembaga BUMN di selain bank juga itu banyak terjadi, tapi kan belum ada investigasi yang jelas dari lembaga-lembaga terkait. Makanya kita mengharapkan peran KPK, BPK di sini betul-betul fokus dan konsisten terhadap itu semua, karena ini berkaitan juga dengan masalah APBN kita yang sekarang sedang mengalami krisis. Seperti misalnya kerugian yang ada di Pertamina, kemudian di PLN, sedangkan masyarakat dalam hal ini terus membayar cash, membeli BBM cash, membayar listrik tiap bulan juga rutin dan cash. Tapi kan logika kita aja kok sekian juta, sekian ratus juta manusia, 270 juta manusia menggunakan listrik, itu membayar rutin cash tiap bulan. Tapi kok mengalami terus kerugian-kerugian. Nah ini kan harus diinvestigasi lebih lanjut. Karena ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Satu. Yang kedua, yang kita lihat juga di Telkomsel itu kan dari awal kita udah pernah membahas di sini tentang investasi Telkomsel di GoTo yang sampai menggunakan uang negara 6,4 triliun. Di sana ada terindikasi KKN-nya. Korupsi kolusi, karena di situ juga ada kakak daripada Menteri BUMN ini Erick Thohir, itu Boy Thohir sebagai komisarisnya di sana. Kan perlu juga ada investigasi lebih lanjut. Itu. Ini dari yang kita harapkan dari BPK KPK. Kemudian kredit yang ada di kredit PT Bomba dari BNI. Itu yang cukup sangat cukup besar, berjumlah triliunan. Walaupun sudah ada bantahan dari dalam dari pihak BNI, tapi kan itu baru sepihak. Itu belum ada investigasi yang betul-betul betul-betul jelas, terbuka dan jelas dari KPK, BPK. Dalam hal ini, itu yang kita harapkan, itu diinvestigasi. Dan kita akan coba lah untuk mendorong KPK BPK melalui surat dari kami ini dari eksponen. Mungkin beberapa hari lagi kita akan buat resmi surat ke sana untuk menginvestigasi itu.
sehingga jelas bahwa apa yang ada terjadi di sana itu betul-betul jelas dan transparan, yang bisa dilihat dan didengar oleh masyarakat, bukan kebenaran-kebenaran yang palsu. Begitupun yang terjadi di PT Mandiri, PT Titan, itu banyak disuarakan juga oleh adik-adik pemuda sebelumnya dan orang-orang kepemudaan dari HM, PBHMI segala macam. Juga kami dari Eksponen sebagai alumni aktivis pemuda Indonesia itu menyuarakan ini PT Titan itu kurang lebih 8 triliun di sana. Itu belum ada juga sampai hari ini. Itu perlu diinvestigasi lebih lanjut. Karena penegakan hukum ini prasyarat majunya negara dan prasyarat majunya investasi dalam sebuah negara bangsa. Ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Demokrasi itu paralel, demokrasi itu bisa dilaksanakan paralel dengan kesejahteraan. Karena kesejahteraan ini berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kunci daripada kesejahteraan. Apabila kesejahteraan itu tidak ada di masyarakat, maka itu akan terjadi hukum rimba atau revolusi. Rakyat menghadapi kekuasaan, balik lagi sejarah politik menyatakan seperti itu. Itu satu, itu yang tidak kita inginkan. Terus kemudian bahwa kemakmuran itu juga paralel dengan kesejahteraan. Nah, di sini kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah harus mendorong betul-betul pertumbuhan ekonomi itu terjaga, benar-benar terjaga. Sehingga jangan sampai terjadi keadaan yang kita lihat beberapa waktu lalu di Sri Lanka. Itu salah satu penyebab utama di sana. Itu kesejahteraan sudah tidak dirasakan lagi oleh rakyatnya, sehingga rakyat berhadapan dengan kekuasaan. Sehingga terjadilah seperti itu, kekuasaan yang runtuh oleh rakyat. Itu membuktikan bahwa rakyat itu dimanapun dia berdaulat. Gitu, bahwa kedaulatan rakyat itu bersifat abadi. Yang bisa diwakilkan itu adalah bukan kedaulatannya. Itulah dikatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, bahwa kedaulatan dalam suatu negara itu, rakyat itu tetap berdaulat. Bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Ini sebuah fakta-fakta yang ada, itu yang perlu, makanya hukum ini betul-betul dilaksanakan karena menyangkut dengan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat. Sangat berkaitan. Juga berkaitan dengan masalah krisis-krisis ekonomi itu. Nah, korupsi-korupsi yang ada di BUMN seperti misalnya yang terindikasi misalnya di Telkomsel itu, KKN itu harus diperiksa sebagaimana yang sudah dilakukan kejaksaan sebelum-sebelumnya di Krakatau Steel, di Garuda dan sebagainya beberapa waktu lalu. Itu sudah ditangani dan sudah ada tersangkanya oleh kejaksaan. Nah, ini juga harus benar-benar segera ditangani dan diinvestigasi oleh KPK BPK. Dan kami akan terus mendorong karena ini berkaitan langsung masalah kejahatan, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kapan Eksponen Pemuda akan mengadukan tadi itu? Ya, bahwa kita akan membuat pernyataan atau surat resmi kepada KPK BPK untuk melaksanakan investigasi, audit investigasi terhadap masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Dari Eksponen Pemuda Indonesia. Oke. Ini pertanyaan klasik dan di masyarakat itu bukan rumor tapi gini. Contoh perusahaan-perusahaan BUMN besar itu pasti ada orang-orang besar di sana. Jadi ya contoh lah. Dulu 2016 pada saat masih handphone CDMA atau masih airtime yang itu yang Interlokal, SLI, SLJJ. Seorang Kapolda di Jawa Barat itu menangkap salah satu direktur Telkom pada waktu itu. Menangkap salah satu perusahaan-perusahaan yang ikut serta
begitu berjalan hampir 1 bulan, apa yang terjadi? Jadi sosok presiden pada waktu itu, ini informasinya yang saya dapat ya, ada Jaksa Agung, ada Kapolri, dipanggillah itu Kapolda. Tak beberapa lama kemudian copot dia. Nah itu kemungkinan juga dugaannya akan terjadi pada kasus-kasus seperti ini di era seperti ini. Karena masih kental tadi orang-orang besar atau KKN atau apa ya, bayangan-bayangan tadi. Orang-orang bayangan memang orang-orang kuat yang melindungi tadi. Gimana tanggapannya Bung Tatang? Ya KKN ini kan terjadi dimanapun di negara berkembang, khususnya itu terjadi KKN itu. Karena faktor feodalisme. Feodalisme ini banyak bersarang di dalam birokrat. Kalangan-kalangan birokrat, di birokrasi. Dan di era reformasi di Indonesia, pasca reformasi ini, masalah feodalisme birokrasi itu belum sepenuhnya terkikis habis. Makanya bahwa reformasi kemarin itu hanya kuantitatif, tapi belum kualitatif. Karena apa? Feodalisme ini. Nah, itu bersarang para oligarki-oligarki yang berkolaborasi dengan oknum-oknum birokrat-birokrat tersebut untuk menggunakan atau merampok uang negara itu. Itulah terjadi korupsi di sana. Bukan berarti kita benci oligarki atau kita anti oligarki. Oligarki itu diperlukan selama kebijakan yang dia pengaruhi memberikan delivered yang positif kepada masyarakat. Bukan delivered yang negatif, yang justru meruntuhkan perekonomian negara, yang membuat kemiskinan masyarakat, jurang kemiskinan itu semakin tebal, semakin dalam. Nah ini yang makanya kami ini menginginkan peran KPK, BPK, kepolisian termasuk kejaksaan itu betul-betul harus kuat dan tegas, tidak pandang bulu. Hukum itu ditegakkan tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Siapapun dia. Nah pada kasus Telkomsel, ya menterinya BUMN ini Erick Thohir harus diperiksa. Kalau perlu juga dari perekonomian, menteri perekonomian, termasuk menteri keuangan, diperiksa aja gitu. Kan kenapa? Ini negara demokrasi terbuka dan bukan menyangkut kepentingan individu, kelompok. Ini menyangkut kepentingan bangsa negara saat ini, esok dan akan datang. Seperti itu Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Tatang. Lanjut ke Cawi nih, jadi kita sudah mendengar apa yang diperbincangkan Bung Tatang. Cuman saya mau minta pendapat tadi dari Cawi tadi. Mengenai tadi bahwa ada orang-orang besar di balik tadi korupsi, mega korupsi di Indonesia. Jadi memang miris tapi ya itu. Begitu misalkan perintah si A, si B. Jadi aparat penegak hukum termasuk KPK tuh seperti apa ya, terbelenggu. Wah ini bukan mainan gue nih gitu. Dia tutup mata. Jadi rumor mengenai pilih-pilih kasus, tebang kasus, pilih-pilih tebang kasus itu memang nyata. Gimana Bung Awi atau Cawi? Sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Gun, saya ingin kasih gambaran soal praktek penjarahan yang sistemis di dalam banyak kasus dan itu tidak tersentuh. Karena itu dilakukan kelompok. Pertama, kejahatan itu sulit tersentuh ketika direncanakan dengan baik. Direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, itu biasanya sangat sulit disentuh. Nah, contoh yang banyak dilakukan akhir-akhir ini, misalnya begini, salah satu BUMN, itu kan punya aset, punya duit triliunan, bahkan barangkali ratusan triliun. Ini nanti akan didorong dia untuk berinvestasi ke perusahaan A atau perusahaan B. Bisa saja perusahaan A atau B itu bisa melakukan IPO, ya kan? Atau membeli sebagian sahamnya, atau melakukan penyertaan modal di situ. Taruhlah misalnya sekian triliun. Nanti sahamnya digoreng. Ya kan? Nah proses sesudah digoreng ini kayak gitu
nanti berapa yang harus ditarik, berapa yang harus dijarah, itu terjadi. Dalam proses selanjutnya, kalau misalnya ini nanti mengalami kesulitan atau terindikasi sulit bayar dan lain sebagainya, itu tinggal nanti dinyatakan pilot oleh pengadilan. Begitu pilot hanya dihitung berapa yang tersisa, ya kan? Berapa yang tersisa, ya itulah yang kemudian dipakai untuk bayar hutang. Prosesnya, prakteknya itu pidana, eksekusi akhirnya menjadi perdata, urusannya hutang piutang. Kayak gitu. Ini yang banyak terjadi. Nah, fenomena-fenomena seperti ini menjawab pertanyaan tadi, yaitu pasti melibatkan orang-orang besar, orang-orang pintar, orang-orang punya kekuasaan. Dia berkuasa di BUMN A, berkuasa di BUMN B, menguasai ekonomi di satu titik, ya kan? Dia akan berinvestasi untuk diatur di sana. Prakteknya sebenarnya pola-pola money laundry. Kayak gitu. Tapi sesungguhnya penjarahan. Penjarahan yang seperti ini bukan ratusan juta dan miliar, tapi triliun mainannya. Kayak gitu, bisa triliun. Bisa saja modelnya itu kredit pinjaman, bisa saja modelnya itu investasi, ya kan? Bisa saja praktek-praktek yang lain. Kayak gitu. Yang nanti di ujungnya itu sudah kita tebak. Kalau dia misalnya digoreng di pasar saham misalnya, ya nanti akan digoreng. Naik turun ya kan, ambil ini ambil itu kan mereka ini pemain-pemain besar itu semua. Situasi ini kemudian Mas Gun, jadi yakin dan percayalah bahwa kebaikan sebesar apapun melawan kejahatan yang terorganisir dan terencana dengan baik itu tanpa kecerdikan, tanpa keberanian itu akan tumbang. Kayak gitu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya penjarahan terhadap uang rakyat, APBN, BUMN, ya kan, ekonomi negara, ya kan, ini sangat sistematis, terencana dan berkelompok, kayak gitu. Artinya bisa kita bayangkan ketika sistematis, terencana, berkelompok, terstruktur, itu pasti sudah akan saling melindungi, saling menjaga, saling kait-mengkait. Ya kan? Sekarang bisa si A yang berkuasa, besok si B komplotannya yang lain. Ini pasti akan menjaga dan terus akan saling menjaga. Kayak gitu. Cuma disinilah barangkali titik krusialnya. Ketika rakyat muak dengan itu semua, rakyat menyadari itu semua, maka bisa terjadi revolusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa terjadi berdarah. Itu barangkali. Oke, terima kasih Cawi. Memang negara kita butuh sosok seperti Cawi, Bung Tatang untuk sebagai kontrol sosial. Karena memang kalau saya lihat dari Sabang sampai Merauke ya semuanya seperti itu. Apalagi tadi Cawi bilang soal lahan-lahan garam. Jadi mulai dari Jakarta, kemarin saya ke Jogja, ke Solo, seperti itu, sama persis yang terjadi. Jadi lahan-lahan sawah rakyat itu ternyata sekarang para istilahnya apa ya, maklar-maklar dulu yang apa, namanya itu, yang kalau dia mau beli padi itu udah berubah dia menjadi tadi. Jadi tanah-tanahnya udah diincar melalui bentuk-bentuk perjanjian hingga akhirnya lepas seluruh sawah-sawah terhadap tadi benar apa yang Cawi bilang, terhadap orang-orang kuat, oligarki-oligarki tertentu. Tidak hanya garam di Pulau Madura, tapi di seluruh Pulau Jawa hampir seperti itu. Jadi sepertinya ada pemodal-pemodal besar yang modalin untuk tadi mengeruk sawah-sawah rakyat atau membuat yang tadinya sawah basah jadi sawah kering, akhirnya buat properti. Jadi proksi-proksi itu juga hampir ditiru oleh baik lawan politik maupun ya tadi nih, baik oposisi maupun saat ini yang menjabat juga dugaannya seperti itu. Jadi melihat seperti itu rakyat tadi apakah harus melakukan revolusi atau apa Jawi? Saya itu di Indonesia itu sebenarnya revolusi selalu terjadi dari elit. Selalu terjadi dari pecahnya elit kekuasaan. Kita coba misalnya kalau mau mundur misalnya. Bagaimana
lahirnya Mataram misalnya. Bagaimana lahirnya Majapahit, bagaimana lahirnya Singasari, dan seterusnya itu. Bagaimana pecahnya Jenggala, Daha, dan seterusnya. Ini zaman sebelum Indonesia ini, dan zaman pra-Islam. Nah, begitupun dengan Islam, bagaimana lahirnya Pajang, bagaimana lahirnya Mataram Islam, bagaimana lahirnya Demak. Ini selalu ada korelasi dengan elit yang lain. Nah, di Indonesia ini menurut saya rakyat itu sudah hampir anti klimaks. Tapi oligarkinya ini masih solid. Ketika oligarki ini masih solid, pilihannya kelas menengah sekarang. Kelas menengah misalnya taruhlah kelompok terpelajar mahasiswa lah ya, kampus. Ini juga masih asik dengan dirinya sendiri. Tapi dengan didorong oleh kenyataan-kenyataan yang makin pahit, makin sulit, menurut saya itu bisa terjadi eskalasi. Eskalasi itu yang bisa mendorong terjadinya perubahan yang sangat besar. Itu. Nah, tapi memang faktor internasional juga menjadi penting, Mas Gun. Kayak gitu. Faktor internasional dalam hal ini ya kalau sekarang sih kita lihatnya misalnya Amerika sama Cina lah ya. Yang berkorelasi langsung dengan kita. Nah, ketika faktor itu ketemu atau dari faktor-faktor yang ada itu ada beberapa faktor dominan misalnya ketemu di satu titik, maka yakin saya bisa terjadi perubahan yang sangat mendasar. Kayak gitu. Karena kan asumsinya kan begini, ketika misalnya praktek penjarahan ini sudah sangat masif, kayak gitu. Ini kan rakyat ini kan tinggal butuh orang yang berani mengatakan kebenaran dan dia berani ada di depan. Dan rakyat meyakini bahwa orang itu benar dan orang itu berani dan dia bertanggung jawab. Itu saja sebenarnya posisinya. Kayak gitu. Nah, situasi-situasi itu kan bisa tergambar dari banyaknya misalnya tokoh-tokoh yang kemudian mengalami kriminalisasi. Gitu. Si A mengalami kriminalisasi, si B mengalami. Dia bisa jadi pemantik gitu ya, iya, tokoh-tokoh kriminalisasi itu. Itu karena memang jadi pemantik. Cuma kan memang sampai dengan saat ini simpul-simpul itu kan belum ada titik temu. Ya gitu. Tapi begitu simpul-simpul ini ada titik temu, nah itu menjadi masalah yang menjadi persoalan yang harus difikirkan dengan serius. Oke, Cawi terima kasih. Closing statement nih dari Bung Tatang nih. Jadi tapi kita harus ngelihat ada peristiwa nyata bagaimana seorang gubernur Papua mentransfer hampir ratusan miliar ke judi. Jadi ternyata memang bisnis judi di Indonesia ini rakyat Indonesia itu masih senang. Cuman kan ya KPK hanya menduga-menduga dan jawaban ringan dari seorang Lukas NMB juga ya saya main, duit pribadi saya, nah seperti itu. Jadi apa ya, kayak main-main gitu. KPK hanya menuding berdasarkan data PPATK. Nah ini juga bisa terjadi mungkin dengan tadi yang oligarki lah atau sosok-sosok lain lah. Ini baru contoh seorang Lukas NMB. Silakan Bung Tatang. Iya, artinya itu perilaku seorang pejabat ya, seorang pemegang kekuasaan. Jadi begini, Mas Gun, memang korupsi itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan. Artinya mereka yang mempunyai otak yang baik, otak yang cerdas. Karena itu diperlukan strategi, konsep dan sebagainya untuk bagaimana memanipulasi situasi sehingga tidak terlihat transparan ke permukaan. Dan itu tidak juga dilakukan oleh
tidak hanya dilakukan oleh satu orang, pasti itu terjadi kolaborasi dari beberapa Komplotan lah ya. komplotan lah, sindikat atau sindikasi seperti itu. Berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu, kalau dikatakan ini berdampak nanti karena adanya korupsi dan korupsi ini tidak diberantas, hukum tidak ditegakkan, itu akan terjadi revolusi. Itu juga tidak mustahil adanya karena sudah banyak fakta-fakta seperti itu. Dan kita tidak perlu takut dengan kata-kata revolusi, karena revolusi itu tidak hanya dilakukan oleh rakyat, pemerintah itu juga melakukan revolusi. Revolusi ini kerja yang cepat, tidak bertele-tele, tidak lamban. Bahkan Bung Karno dulu itu ada slogannya revolution the long part long. Jadi revolusi yang terus menerus berkepanjangan dari masa ke masa. Agar apa? Kebangkitan bangsa, kebangkitan negara bangsa ini betul-betul bergerak cepat. Dan itu dibuktikan oleh Bung Karno. Begitu. Sebenarnya pemerintahan ini udah juga secara esensial itu menyatakan sebuah kabinet Indonesia Maju. Artinya bergerak cepat. Tapi jangan diartikan oleh pejabat-pejabat negara cepat juga nyopet, cepat juga ngerampoknya. Ini problem gitu. Padahal yang diinginkan itu cepat membuat perubahan-perubahan agar cepat bangkit. Jangan cepat-cepat nyopet sehingga cepat terpuruk. Kan bahaya ini. Karena korupsi itu membuat khawatirnya negara ini terjebak dalam pendapatan ekonomi menengah atau middle economic trap. Middle economic trap itu bahayanya, kita bisa kehilangan demografi seperti mana yang dulu terjadi di Brazil, Argentina, dan negara bisa bangkrut seperti yang terjadi di Yunani. Maka bukan hanya pemerintah yang revolusi, rakyat pun nanti akan muncul. Justru terbalik, revolusi rakyat yang berhadapan dengan pemerintah. Itulah yang dikatakan Montesquieu bahayanya terjadi, bahwa apabila sebuah kekuasaan sudah berkhianat terhadap rakyat, maka akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Seperti itu sejarah politik menyatakan seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Maka harus diadakan investigasi hukum dari lembaga-lembaga terkait dengan kasus-kasus yang terjadi yang terindikasi korupsi atau KKN di sana, seperti di Telkomsel, seperti di bank-bank pemerintah, di BNI, yang PT Bomba, di Mandiri, PT Titan. Itu harus segera agar kondisi ekonomi kita ini betul-betul terjaga dan pertumbuhan ekonomi itu betul-betul terjaga sehingga tidak terjebak dalam pendapatan ekonomi menengah atau middle economic trap yang berakibat fatal nantinya, kehilangan demografi yang seperti saya katakan tadi. Seperti itu, ini bahayanya. Dan satu lagi yang terpenting juga, agar DPR itu juga menunjukkan independensinya, keberpihakannya pada rakyat. Karena dalam negara presidensial, sistem presidensial, bahwa oposisi yang utama itu adalah DPR, eksekutif dan legislatif. Adanya legislatif itu untuk mengawal kekuasaan, mengawal eksekutif, bukan seperti negara kerajaan dulu. Karena ibu kandung dari kekuasaan itu adalah sebenarnya eksekutif. Karena dulu raja-raja, segala keputusan, kebijakan, termasuk kebijakan hukum, ekonomi, itu diputuskan oleh raja. Sehingga tidak ada lagi oposisi. Begitu. Nah, maka di dalam negara sistem presidensial, oposisi itu sebenarnya DPR. Jangan ada di sana kepentingan parpol. Bahwa betul-betul kepentingan yang mewakili rakyat. Ini peran DPR juga dibutuhkan di sana. Seperti terjadi misalnya seperti sekarang nih BBM. Harusnya DPR tuh mengontrol soal APBN ini. Satu. Kemudian diadakan
bersama-sama dengan eksekutif pemerintah. Jadi sistem data yang terintegrasi sehingga subsidi BBM itu betul-betul tepat sasaran. Tidak ada lagi kita dengar bahwa ini kenaikan terjadi karena subsidi tidak tepat sasaran, subsidi hanya diperoleh oleh kalangan menengah ke atas, kan seperti itu. Bisa aja dibuat ada istilah single identity number. Itu data yang terintegrasi, yang mana yang berhak masyarakat yang di menengah ke bawah yang berhak menerima subsidi tersebut, termasuk menerima BLT, bansos, yang ini juga sebenarnya nggak memecahkan masalah, karena banyak terjadi dulu itu BLT bansos ini malah justru itu bikin lari RT RW camat kabur, karena rakyat satu sama lain curiga, ada yang nerima, ada yang enggak, ada yang justru dia mampu dia menerima, tapi yang sekarat, yang ekonominya nggak ada, miskin nggak menerima. Ini chaos di bawah. Nah, ini berdampak negatif akhirnya, dan itu nggak memecahkan masalah. Kembali pada faktor penyebabnya, dibutuhkan data yang akurat tentang yang berhak menerima atau yang tidak, sehingga tidak terjadi alasan-alasan yang klasik dan udah usang tapi digunakan terus, seolah-olah terjadi logika kebohongan logika itu untuk menutupi keadaan yang sebenarnya, atau logika fallacy untuk menutupi keadaan sebenarnya dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Ini jangan terkesan seperti itu. Nah, ini perlu juga peran DPR. Jangan sampai ada di sana lobi-lobi di belakang layar yang hanya mementingkan kepentingan parpol, bahwa anggota dewan itu setelah di DPR seharusnya kepentingan parpol sudah dilepaskan, yang diutamakan adalah kepentingan rakyat. Untuk itu dia betul-betul menjalankan fungsinya sebagai oposisi kekuasaan, kontrol kekuasaan, sehingga kekuasaan bisa berjalan sebagaimana yang dihadapkan rakyat, memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran pada rakyat. Itulah peran mereka yang sebenarnya. Oke. Seperti itu yang kita harapkan. Terima kasih Bung Tatang. Ke Cawi, closing statementnya ke Cawi, silakan. 2 hari ini teman-teman di Eksponen Pemuda Bang ya, Indonesia, itu lagi mengumpulkan berbagai data, fakta, informasi terkait dengan indikasi yang merugikan keuangan negara. Terutama misalnya seperti tadi disebutkan penyaluran kredit dari Bank BNI, terus dari Bank Mandiri ke beberapa PT, diantaranya adalah PT Bomba dan PT Titan. Informasi ini tentu akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait sebagai temuan awal dan sebagai bahan awal yang nanti akan dikawal dalam prosesnya seperti apa dan bagaimana. Nah, oleh sebab itu ini kami pandang sebagai persoalan serius karena nilainya triliunan. Karena nilainya triliunan dan proses permainan 3 pihak ya. 3 pihak itu saya katakan 3 pihak. Ada BUMN, di situ ada keterlibatan oknum pemerintah atau pejabat, ada sektor swasta. Ya kan, BUMN ini misalnya kayak perbankan ini kan menyediakan permodalan. Pemerintah ini kan mendorong agar terfasilitasi kepada pihak swasta ini. Pihak swasta ini sudah memanfaatkan dana dari negara, ya kan, tapi juga menganiaya rakyat di bawah. Ya kan, misalnya sejauh mana tingkat kesejahteraan rakyat di tempat usaha-usaha mereka, di pertambangan misalnya,
Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan atau justru lahan-lahan rakyat di situ kena serobot misalnya. Atau justru menyengsarakan. Ini kan praktek-praktek ini yang terjadi. Kayak gitu. Jangan juga, maksud kami itu jangan juga negara ini memfasilitasi korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta itu untuk menganiaya rakyatnya. Dengan memfasilitasi permodalan, akses, perizinan dan seterusnya. Ini yang kita lagi telaah, kita lagi telusuri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengambil langkah-langkah yang kita perlukan dan kita bisa mengawal ini dengan baik dan tuntas. Amin. Gitu. Nah, yang berikut yang mau saya sampaikan, elit-elit yang sekarang ini lagi banyak berakrobat dan bikin kongsi-kongsi ekonomi, menurut saya ini sudah harus segera diakhiri. Karena kesenjangan dan penderitaan rakyat itu sudah makin dalam, makin menyulitkan kehidupan rakyat itu. Toh manusia ini hidup kan paling banter 5 tahun lah, 100 tahun lah. Ya gitu. Berkuasa taruhlah 5 tahun, 10 tahun misalnya. Atau bisa nambah lah kalau di tempat lain atau naik status yang berbeda misalnya. Tapi berapa lama sih kan kayak gitu. Nah situasi-situasi ini kan harus dipahami bahwa bangsa ini, peradaban ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kayak gitu. Tinggalan apa yang mau dikenang, yang mau diceritakan oleh generasi selanjutnya ini kan menjadi penting. Ya gitu. Kalau urusannya misalnya sekedar mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, ya kan juga tidak akan ada habisnya. Ya gitu. Tidak akan ada habisnya. Oleh sebab itu harapan saya kepada para pemimpin, elit pemerintah, ini harus segera dihentikan. Praktek-praktek monopoli sektor-sektor bisnis, sektor-sektor keuangan yang mengkooptasi hajat hidup rakyat itu harus segera dihentikan. Kayak gitu. Apakah itu melalui regulasi, melalui kewenangan, melalui pinjaman, permodalan, melalui akses, seperti itu. Ini harus segera diakhiri. Kan praktek itu terjadi misalnya dengan pemberian konsesi perizinan, dengan pemberian konsesi pinjaman, dengan pemberian konsesi-konsesi yang lain-lain itu terjadi dan masif. Dan saya lihat ini di lingkaran Pak Jokowi ini banyak yang menjalankan praktek-praktek itu. Apakah di perbankan, apakah di perkebunan, apakah di sektor pertanian, BUMN apalagi. Gitu. Nah ini sudah harus dihentikan. Itu barangkali Mas Gun. Oke, terima kasih Cawi. Terima kasih. Oke, siap. Setengah menit. Ya. Boleh, silakan. Bahwa intinya dari yang kami sampaikan di sini, kami ini mewakili eksponen pemuda Indonesia kepada Pak Presiden Jokowi, bahwa sebenarnya keinginan dari hati nurani kami yang tulus itu bahwa negara ini negara rakyat selamat dan berdaulat. Jangan sampai negara selamat rakyat melarat, itu aja. Karena harus seimbang kedudukan antara negara dan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bung Tatang, terima kasih Bung Awi. Demikian pemirsa IGTV, paparan dari dua tokoh eksponen pemuda Indonesia, bagaimana tokoh-tokoh ini akan mengontrol negara kita atau memberi kontrol sosial yang baik dengan memiliki data pengaduan terhadap apa yang terjadi di Republik ini, terutama kasus-kasus korupsi yang memang sudah menggila. Mereka berkomplot, bersindikasi, bahkan melalui parpol menjadi tunggangan. Jika ada koalisi Indonesia Bersatu, PAN, P3, Golkar, namun saya dengar ada satu partai lagi, bahkan dia menggunakan server besar di Malaysia. Semoga Pak Jokowi bisa mendengar bahwa parpol-parpol banyak ditunggangi untuk
kepentingan ekonomi, bahkan para koruptor berada di parpol-parpol tersebut. Silahkan bersihkan, penegakan hukum di Indonesia harus tegak setegak-tegaknya. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.